Serangan brutal terhadap Rafah menunjukkan Israel semakin gelap mata. Dunia mulai kehabisan langkah untuk menghentikan kebrutalan Israel. Nasib warga Palestina di jalur Gaza kian berada di ujung tanduk. Dan terkait hal ini saya akan berbincang dengan relawan Mercy, Fikri Rofiul Haq, yang tentu saja langsung saja kita sapa. Halo, selamat sore waktu Indonesia. Assalamualaikum Mas Fikri, apa kabar ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik Mas Iqbal. Baik, Mas Fikri, tentunya sebelum kita bertanya terlebih dahulu terkait dengan apa yang terjadi di sana, tentunya saya ingin mengetahui ini Mas Fikri berada di mana dan sejauh mana dengan posisi Rafah? Ya baik, saat ini saya berada di wilayah kota Khan Yunis di jalur Gaza bagian selatan, dan Mhm. memang di wilayah saya pun memang sangat berdekatan sekali dengan kota Rafah, dan Mhm. memang sebelumnya pun kami juga tinggal di Rafah. Oke, Mas Fikri, ini kalau kita lihat bersama gambar-gambar yang beredar dan kami dapatkan tentu sangat begitu memprihatinkan, begitu miris begitu apa yang terjadi di sana. Eee, Tentunya kita ingin mengetahui bagaimana sebenarnya kalau dari kacamata Mas Fikri sendiri melihat secara langsung kondisi di sana? Ya baik, memang kalau kita lihat memang Israel tidak menghentikan serangan, walaupun memang sudah ada keputusan dari ICJ untuk menghentikan genosida atau menghentikan serangannya lebih terkhusus di kota Rafah itu sendiri. Mhm. Dan Israel memang tidak mendengarkan peringatan tersebut dan tidak mendengarkan kritikan-kritikan dari dunia mengenai serangan-serangan. Malah justru Israel melakukan penyerangan lebih brutal lagi Mhm. ketika pada Senin lalu ada 40 lebih warga yang meninggal akibat serangan mereka dari Mhm. Israel itu, dan juga pada hari Rabu lalu pun ada 22 warga yang meninggal akibat serangan Israel. Dan serangan ini memang kalau kita lihat dan kita dapatkan informasi dari media lokal, ini di tenda-tenda pengungsian yang ada di kota Rafah di jalur Gaza bagian selatan, di mana banyak sekali pengungsian-pengungsian yang ada di sana, dan juga masih banyak warga yang memang mendirikan tenda-tenda di sana, walaupun sebenarnya sudah banyak juga warga, lebih dari 900.000 warga yang melakukan evakuasi dari kota Rafah menuju ke daerah Al-Mawasi, yang diklaim bahwa adalah dari pihak Israel adalah safe zone ataupun zona aman. Mhm. Namun ternyata kami mengikuti dari media lokal pun atau dari Kementerian Kesehatan Palestina bahwa daerah Al-Mawasi pun menjadi target sasaran Israel. Artinya tidak ada tempat aman untuk warga Gaza yang ada di jalur Gaza. Mhm. Mas Fikri, ini cukup menarik juga terkait dengan apa tadi yang sudah disampaikan oleh Mas Fikri terkait dengan kondisi warga ataupun pengungsi yang ada di sana. Tapi kalau misalnya kita bisa eee, mendapatkan gambaran bagaimana suasana kengerian begitu, tentunya kan kita tidak tahu kapan tiba-tiba serangan itu terjadi dan semuanya juga sudah harus siap. Bisa Anda jelaskan bagaimana seperti apa suasananya yang begitu mencekam? Ya, memang seperti yang saya sampaikan bahwa tidak ada tempat aman untuk warga Gaza. Mereka harus berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Mhm. Mereka berpindah dari jalur Gaza dari Gaza Utara menuju Mhm. Gaza Selatan, dari Mhm. Gaza City menuju ke Gaza Selatan. Artinya mereka adalah pendatang. Ada 1,5 juta sebelumnya yang ada di kota Rafah, Mhm. dan saat ini hanya tersisa beberapa ratus ribu saja warga yang ada di kota Rafah, karena memang mereka juga bingung untuk mencari tempat tinggal ya Mhm. di daerah Al-Mawasi yang Mhm. diklaim bahwa adalah tempat yang aman yang dikatakan oleh pihak Israel. Mhm. Namun serangan-serangan terus dilakukan, malah terus dilancarkan, bahkan serangan ini sangat intens sekali pada malam hari, dan Mmm. serangan ini melalui serangan udara, walaupun sebenarnya juga banyak serangan-serangan darat yang dilakukan oleh pihak Israel di kota Rafah sendiri, dan juga akibat serangan darat yang dilakukan oleh pihak Israel sejak Senin 6 Mei lalu, akibatnya banyak rumah sakit yang berhenti beroperasi di kota Rafah, dan juga mengakibatkan border satu-satunya, yaitu border Rafah,
tertutup sehingga bantuan kemanusiaan pun terhenti dan juga pasokan-pasokan makanan, Mhm. terutama bahan bakar untuk rumah sakit juga berkurang akibat blokade yang dilakukan oleh pihak Israel, sehingga fasilitas-fasilitas kesehatan pun banyak yang berhenti beroperasi, ada 33 rumah sakit yang berhenti beroperasi, dan Mhm. lebih banyak lagi institusi kesehatan ataupun fasilitas kesehatan juga berhenti beroperasi. Ini mengakibatkan eh, kondisi yang lebih buruk ya, Mhm. karena memang kita tahu bahwa korban-korban harus dilarikan ke rumah sakit secepatnya, dan banyak korban yang meninggal di TKP ataupun di lokasi akibat penyerangan ini, karena memang tidak banyak fasilitas kesehatan yang bisa ditangani. Mhm. Kalau memang, benar, banyak fasilitas, kesehatan yang ternyata tutup akibat adanya peristiwa ini, itu lalu bagaimana ketika ada yang, mengalami luka-luka dan lain sebagainya? Apakah mereka jadinya harus bahu-membahu kerjasama walaupun tidak memiliki skill tenaga kesehatan juga ikut merawat juga, membantu kesembuhan dari, rekan-rekan mereka, keluarga mereka? Ya, karena minimnya fasilitas kesehatan dan juga tenaga medis, karena kita tahu bahwa tenaga medis pun menjadi target. Totalnya sudah 493 tenaga medis yang meninggal Mhm. akibat serangan Israel sejak 7 Oktober lalu, dan juga akibatnya banyak warga yang meninggal seketika atau meninggal di tempat karena kurangnya fasilitas kesehatan yang masih beroperasi dan juga tenaga-tenaga kesehatan. Dan baru hari ini atau kemarin memang sebuah ambulan pun menjadi sasaran target Mhm. oleh pihak Israel, sehingga ada beberapa tenaga medis juga yang meninggal, sehingga total korban sejak 7 Oktober lalu sampai hari ini menyentuh angka 31.100 lebih, di mana 15.200 adalah kalangan anak-anak, 10.000 dari kalangan wanita, serta terdapat 493 tenaga kesehatan Mhm. dan 147 jurnalis yang ikut serta menjadi turut sasaran Israel, dan korban luka-luka sudah menyentuh angka 81.400 lebih. Mhm. Kalau memang akses bantuan juga ikut terhenti, baik itu, makanan dan juga obat-obatan, itu bagaimana mereka bisa, mengatasi hal tersebut? Ya, memang kabar baiknya, walaupun border Rafah tertutup akibat blokade yang dilakukan oleh pihak Israel, Mhm. namun beberapa bantuan berhasil masuk melalui Karim Shalom ataupun Karim Abu Salim, Mhm. perbatasan Israel antara Mesir, Israel, dan juga Palestina. Mhm. Walaupun sebenarnya jumlah bantuan itu pun sangat dikatakan jauh dari kata cukup, Mhm. ya, karena memang hanya beberapa puluh ataupun beberapa ratus truk saja yang masuk ke jalur Gaza, dan itu pun tidak setiap hari, sehingga membuat krisis-krisis kelaparan terutama di jalur Gaza meningkat, dan krisis yang paling utama adalah air bersih dan juga pangan, itu menjadi krisis utama yang ada di jalur Gaza, Mhm. dan juga bahan-bahan bakar yang ada di rumah sakit, sehingga eh, perlunya ada bantuan ya secepatnya untuk bahan pangan ataupun air bersih ini, karena Mhm. kita tahu ketika air bersih itu sangat sulit didapatkan, sehingga banyak warga juga terjangkit penyakit akibat sanitasi yang buruk di tenda-tenda pengungsian. Mhm. Mas Fikri terakhir, menurut informasi yang kami dapatkan ada 8 warga negara Indonesia yang ada di sana begitu termasuk dengan Mas Fikri sendiri. Ini bagaimana kondisinya saat ini? Ya, alhamdulillah kondisi kami dalam keadaan baik, dan memang saat ini ada 8 WNI, di mana 3 adalah non medis, dan Mhm. juga sisanya adalah tim medis Mercy yang berhasil masuk ke jalur Gaza, dan memang berotasi. Mercy mengikuti program WHO dari Emergency Medical Team untuk mengikuti program kesehatan ataupun program tenaga medis untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di jalur Gaza, sehingga sampai saat ini tim medis dari Mercy Indonesia pun masih bertugas di rumah sakit, di salah satunya adalah di Rumah Sakit Nasir di kota Khan Yunis, jalur Gaza bagian selatan, yang sebelumnya memang sudah dibombardir juga oleh pihak Israel, dan semuanya dalam keadaan baik. Baik, alhamdulillah. Mas Fikri terima kasih sudah berbincang dengan kami. Tentunya kami berharap agar Mas Fikri dan juga rekan-rekan dan semua warga Palestina semua diberikan keselamatan dan juga kesehatan. Terima kasih sekali lagi, relawan Mercy, Fikri Rofiul Haq sudah berbincang dengan kami di CNN Indonesia Newsroom.